banyak untuk keluarga besar yang sudah datang. Ada yang dari Korea. Terima kasih semuanya. 내가 그 정도로 잘했다고 생각합니다. 내가 잘했기 때문에. Aroma haru, tawa, dan nostalgia berpadu dalam sebuah momen penuh kehangatan yang terjadi di pernikahan Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli Indonesia yang namanya telah harum di kancah Asia. Namun ada satu tamu yang kehadirannya menyedot perhatian banyak pasang mata. Dia adalah Ko Hee-jin, mantan pelatih Megawati saat memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea. Sosok yang biasanya tampil tenang di pinggir lapangan itu, hari ini tak kuasa menahan air mata. Ko Hee-jin dengan langkah pasti dan senyum penuh haru tiba di Indonesia untuk menghadiri langsung pesta pernikahan mantan anak asuhnya. Sebuah momen yang sangat dinantikannya sejak jauh-jauh hari, namun baru bisa ia wujudkan hari ini, 12 Juli tahun 2025, setelah pada tanggal 4 Juli lalu ia absen karena komitmen profesional di Korea. Namun keterlambatan itu bukan tanpa penebusan. Ko Hee-jin datang bukan hanya membawa dirinya, melainkan juga membawa cinta, penghargaan, dan sebuah hadiah luar biasa. Sebuah mobil mewah untuk Megawati. Momen mengharukan pecah saat Ko Hee-jin melihat langsung Megawati mengenakan kebaya pengantin yang anggun, berdiri di pelaminan bersama sang suami, Dio. Tidak ada peluit, tidak ada strategi atau rotasi pemain hari itu. Yang ada hanya mata yang basah, pelukan erat, dan kalimat yang tak sanggup diucapkan tanpa suara bergetar. Saya menangis bukan karena sedih, tapi karena bangga. Mega dulu datang ke Korea sebagai anak muda pemalu yang hanya bisa membalas salam dengan senyum. Tapi ia berubah menjadi petarung yang membawa Red Sparks ke puncak. Hari ini saya melihatnya berdiri sebagai istri, dan saya tahu ia akan menjadi istri dan ibu yang hebat. Saya sangat tersentuh. Tangis Ko Hee-jin pecah di tengah pesta saat Mega menunduk dan mencium tangan sang pelatih sebagai bentuk penghormatan. Dalam sekejap ratusan tamu yang menyaksikan ikut hanyut dalam suasana. Bahkan beberapa staf pelatih dan ex-rekan Mega di Red Sparks yang turut hadir dalam pesta tersebut ikut menyeka air mata mereka. Ko Hee-jin tak datang dengan tangan kosong. Dalam sebuah momen kejutan yang sudah ia rencanakan sejak dari Korea, ia menyerahkan kunci mobil mewah sebagai hadiah pernikahan untuk Megawati. Ia mengenang masa-masa bersama Megawati di Korea sebagai periode yang tak terlupakan. Mega bukan cuma pemain asing, dia seperti keluarga bagi kami. Saya ingat dia selalu datang ke gym lebih pagi dari yang lain dan pulang paling malam. Hari ini, saya melihat hasil dari semua kerja keras dan ketulusan hatinya, kata Sol kepada media sambil tersenyum dan matanya berkaca-kaca. Dalam sesi wawancara singkat di sela acara, Megawati mengungkapkan rasa haru dan syukur atas kehadiran Ko Hee-jin dan Sol Mangat. Bagi Mega, kehadiran mereka bukan hanya kejutan, tapi hadiah terbaik yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Coach Ko adalah pelatih yang membentuk saya. Dia yang percaya pada saya ketika banyak yang meragukan kemampuan saya bermain di Korea. Saya masih ingat bagaimana Coach Ko selalu meneriaki saya dengan semangat dari pinggir lapangan. Dan hari ini, beliau hadir bukan untuk meneriaki saya, tapi untuk memberkati saya, ujar Mega yang tak kuasa menahan air matanya. Hari ini, dunia melihat bahwa hubungan pelatih dan pemain tidak berakhir ketika peluit panjang dibunyikan. Bagi Ko Hee-jin, Megawati bukan hanya opositor andalan atau pencetak poin terbanyak. Dia adalah bagian dari keluarga, sosok yang mengajarkan arti ketekunan, kehangatan, dan ketulusan dalam dunia profesional yang keras. Sementara bagi Megawati, Ko Hee-jin bukan hanya pelatih, tapi penunjuk arah dalam fase penting hidupnya, fase yang membuatnya percaya bahwa ia mampu menaklukkan dunia. Dan hari ini, mereka tak lagi berdiri di sisi berlawanan dari lapangan, tapi berdampingan di momen paling berharga dalam hidup Megawati. Momen di mana air mata, tawa, dan kenangan berpadu dalam satu kata, keluarga. Namun, setelah berfoto, Ko Hee-jin tak langsung pulang.
Pelatih Red Sparks sejak musim 2022-2023 itu duduk bersama dengan dua tamu lainnya dari Korea Selatan, yakni Kim Yoon Sol yang merupakan penerjemah Megawati saat di negeri Ginseng, serta Chris yang merupakan manajer Mega di Korea. Dalam kesempatan tersebut, Ko Hee Jin menyampaikan ucapan selamat kepada Megawati dan Dio ketika disodorkan mikrofon. "Mega selamat ya, selalu bahagia bersama Mas Dio," kata Ko Hee Jin diterjemahkan Kim Yoon Sol. Ko Hee Jin juga sempat menjawab pertanyaan lain yang diajukan kepadanya. "Menikmati banget," jawab Ko Hee Jin ketika ditanya kesan bertandang ke Indonesia. Ia pun menjelaskan sosok Megawati yang dikenalnya sejak 2 tahun lalu. Hanya satu kosakata yang bisa menjelaskan Mega, yaitu luar biasa. "Dia adalah pemain terbaik dalam kehidupanku." Berita kedua, begini pernyataan media Korea, yaitu Never Sport yang terkejut usai Ko Hee Jin datang ke nikahan Megawati. Bahkan media Korea tersebut sampai terkejut dengan adat ngunduh mantu di nikahan Megawati. Dunia olahraga Korea Selatan tengah dihebohkan oleh sebuah momen tak terduga yang melibatkan mantan pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, dan mantan pemain andalan klub tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi. Media olahraga Korea, yaitu Never Sport, melaporkan dengan nada penuh keterkejutan dan kekaguman atas kehadiran Ko Hee Jin dalam acara ngunduh mantu Megawati yang digelar di rumah suami Megawati, yaitu di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Yang membuat media ini makin terperangah, Ko Hee Jin tidak datang sendirian. Ia terlihat didampingi oleh sosok penting dari manajemen Red Sparks, menandakan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar sebagai tamu biasa, melainkan bentuk penghormatan istimewa kepada sosok Megawati yang pernah menjadi tulang punggung tim. Dalam laporan utama yang mereka rilis pada pagi hari 12 Juli 2025 waktu Korea, Never Sport menulis, "Selama bertahun-tahun kami meliput dunia voli profesional Korea, belum pernah kami melihat ada pelatih yang datang langsung ke pernikahan mantan pemain asingnya, terlebih di negara asal sang pemain. Ini adalah hal yang sangat langka dan menyentuh." Bahkan, media tersebut menyebut kehadiran Ko Hee Jin di pernikahan Megawati sebagai fenomena emosional yang mencerminkan ikatan mendalam antara pelatih dan pemain yang telah melewati banyak perjuangan bersama di lapangan. Kedekatan itu, menurut Never Sport, tidak bisa dibeli atau direkayasa, hanya bisa lahir dari rasa hormat, kekeluargaan, dan pengalaman yang tulus. Yang membuat momen ini semakin istimewa adalah fakta bahwa Ko Hee Jin tidak hadir seorang diri. Ia datang bersama orang penting dari Red Sparks. Banyak pihak menduga orang tersebut adalah pejabat tinggi tim, bisa jadi direktur teknis atau wakil manajer klub yang memang memiliki hubungan erat dengan Megawati selama bermain di Korea. Kehadiran tokoh Red Sparks dalam acara adat keluarga Megawati menunjukkan bahwa bagi Red Sparks, Megawati bukan hanya pemain asing biasa, tapi bagian dari keluarga besar klub yang tak terlupakan. Tak hanya terkejut oleh kehadiran Ko Hee Jin, Never Sport juga dibuat terpana oleh prosesi adat Jawa yang dijalankan dalam pernikahan Megawati, terutama tradisi ngunduh mantu, sebuah tradisi khas dalam budaya Jawa, di mana pihak keluarga suami secara resmi menyambut dan menerima sang menantu perempuan ke dalam keluarga. Media Korea itu bahkan menyebut bahwa tradisi ini mengandung makna mendalam dan filosofis yang jarang ditemukan dalam tradisi pernikahan Asia Timur. Ngunduh mantu secara harfiah berarti memanen menantu. Ini bukan hanya prosesi simbolik, tapi bentuk nyata dari penghormatan, penerimaan, dan kasih sayang. Kami sangat tersentuh menyaksikan bagaimana Megawati disambut dengan iringan doa, ritual adat, dan senyum penuh kebanggaan dari keluarga suaminya. Dalam laporan panjangnya, Never Sport juga tak luput menyoroti kehangatan masyarakat Sidoarjo yang menyambut Ko Hee Jin dan rombongan Red Sparks dengan sangat ramah. Dalam beberapa video dan foto yang beredar di media sosial, tampak Ko Hee Jin mengenakan pakaian warna putih dan tampak akrab berbincang dengan keluarga besar Megawati. Kami melihat sebuah pemandangan yang luar biasa. Seorang pelatih Korea berdiri sejajar dan tersenyum bersama keluarga Jawa dalam acara penuh tradisi. Ini bukan hanya reuni antara pelatih dan pemain,
tapi pertemuan budaya yang begitu harmonis. Ko Hee-jin sendiri dikenal sebagai pelatih yang tegas namun sangat peduli terhadap pemain-pemainnya. Meski tak lagi melatih Megawati sejak sang bintang memutuskan bergabung ke Liga Voli Turki bersama Manisa BBSK, hubungan mereka tetap erat. Kehadirannya di pernikahan Megawati menjadi bukti nyata bahwa hubungan profesional bisa berkembang menjadi ikatan emosional yang kuat dan abadi. Bukan hanya orang tua atau kerabat yang menangis haru di acara pernikahan ini, tapi kami yakin Ko Hee-jin juga menahan rasa haru melihat Megawati menemukan kebahagiaannya. Apa yang terjadi di Sidoarjo pada hari itu bukan hanya sekadar pesta pernikahan. Itu adalah simbol cinta lintas negara, persahabatan yang melampaui profesi, dan pertemuan budaya yang mempererat hubungan dua bangsa, Indonesia dan Korea Selatan. Megawati yang dulu hanya dikenal sebagai pemain voli asing penuh talenta di Liga Korea, kini telah menjelma menjadi ikon lintas budaya yang menginspirasi. Dan bagi Never Sport, Megawati bukan hanya sekadar atlet hebat, tapi juga duta tak resmi persahabatan Indonesia-Korea yang pantas dikenang. Kedatangan Ko Hee-jin dan rombongan Red Sparks ke pernikahan Megawati menjadi bukti nyata bahwa hubungan antara pemain dan klub bisa melampaui batas profesional. Ini adalah simbol penghormatan dan ikatan emosional yang telah dibangun selama masa Megawati membela Red Sparks. Tak heran, momen ini membuat banyak penggemar olahraga, baik di Indonesia maupun Korea, terharu dan merasa bangga. Terlebih bagi Megawati yang tak hanya dikenal sebagai atlet berprestasi, tetapi juga sebagai duta budaya yang memperkenalkan nilai-nilai luhur Indonesia ke mata dunia. Dengan kehadiran Ko Hee-jin dan sorotan terhadap budaya pernikahan adat Jawa, Megawati tak hanya mencatatkan sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang bermain cemerlang di Liga Voli Korea, tetapi juga sebagai sosok yang menjembatani dua budaya besar, Indonesia dan Korea.